membantu orang yang memulai UMKM mencari modal ke bank, pasti abang bisa tolong diberi. Tapi kan personal itu karena peduli. Tapi bagaimana abang misalnya sebagai anggota dewan juga menyampaikan ini di rapat-rapat dewan agar ini menjadi kebijakan kota, kebijakan pemerintah daerah untuk duduk bersama para semua pemilik bank di kota ini, di kota Depok, untuk juga punya perhatian yang sama pada UMKM agar akses mereka lebih. Kalau tadi kan abang mungkin puluhan aja yang bisa tolong, tapi kalau ini masif karena ini menjadi kebijakan begitu. Yang harus digarisbawahi, kalau di kota Depok, saya bicara kota Depok ya, sebagai anggota Dewan Kota Depok, itu kan ada komisi A, B, C, D. Ya. Saya komisi A, komisi yang membidangi itu perdagangan, ya, usaha seperti itu di B. Saya pernah juga nanya, kalau komisi B itu, saya tanya ke teman-teman yang pernah anggota dewan, apakah mengurusin perbankan atau bank? Ya umumnya mereka, itu ke Bank Jabar. Oh, jadi bank daerah ya? Bank daerah, tapi kan dua hal yang berbeda. Kalau kepentingan misalnya pegawai di Pemda, ya urusannya dengan misalnya penggajian segala macam, ya ujung ke Bank Jabar. Ya, benar. Tapi harapan saya nih, ini juga akan terus saya nanti dorong, komisi B yang membidang itu harus juga memanggil duduk bersama seluruh kepala-kepala cabang ya di Depok. Ini dulu kan diprioritaskan bank-bank mana yang diundang. Contohlah, sudahkah perbankan BUMN plat merah melakukan bantuan, ya baik bantuan literasi pendampingan, ya usaha atau pembiayaan kepada nasabah yang dimana nasabah itu adalah masyarakat Kota Depok. Kalaupun iya, tanya aja kepala cabangnya. Kepala cabang sebut Bank A, panggil aja. Sudah kamu bantu nggak masyarakat di Depok ini, berapa banyak masyarakat kita? Kan pedagang UMKM kan bisa dilihat di kantor Pemda, jumlahnya di bawah dinas. Lalu ditanya dia, nasabah BRI, nasabah BNI, Bank Mandiri, dan seterusnya, yang mempunyai KTP Depok misalnya, jadi nasabah ada berapa orang? Apa yang sudah dilakukan? Berhak dong anggota DPRD mempertanyakan tuh, CSR apa yang dilakukan oleh bank itu kepada masyarakat Depok. Karena anggota DPRD kan ingin mensejahterakan masyarakat yang ada di Kota Depok. Otomatis apa kepentingannya dengan perbankan BUMN atau bank-bank swasta yang bisa dipanggil sebagai mitra? Yang sudah existing kan pasti banyak juga. Masyarakat Depok yang meminjam, yang menyimpan duitnya di bank yang ada di Kota Depok. Umumnya pasti masyarakat Depok. Karena uangnya ditabung di situ, kehidupannya di Depok, cari uang di Depok, otomatis masyarakat Depok itu adalah bagian orang yang memilih anggota dewan atau anggota dewan yang berjanji, yang punya kewajiban untuk mensejahterakan Kota Depok, ya sama-sama duduk bersama, mempertanyakan apa yang sudah dilakukan, apa kontribusi perbankan, bukan hanya Pemda, milik pemerintah daerah, terhadap nasabah, terhadap masyarakat Kota Depok yang saat ini existing menjadi nasabah bank itu. Kenapa pertanyaan itu muncul, Bang? Terkesan kalau kita lihat di lapangan, yang mendapatkan akses ke perbankan itu, mendapatkan kemudahan modal itu karena
lagi-lagi karena relasi, karena mereka kenal dari bakir itu sendiri atau kepalanya gitu. Tidak tepat sasaran itu kan mereka yang harusnya terbantu mendapat bantuan modal karena mereka butuh disuntik dana untuk mengembangkan UMKM-nya, usahanya, tapi mereka tidak ada akses dan mereka tidak menerima. Harusnya mereka yang jadi sasaran, tapi karena akses itu. Kalau akses, Ya. sebenarnya semua orang punya akses, punya hak yang sama ke perbankan. Ya. Itu udah jelas sebagai warga negara, dilindungi undang-undang. Ya kan? Boleh diakses. Masalahnya, kalau semua mempergunakan akses atau relasi kedekatan supaya dapat fasilitas dari perbankan, itu menurut hemat saya nggak benar juga. Ya, bukan hanya yang kenal, dia nggak kenal juga punya kemampuan, Ya. punya hak yang sama untuk memperoleh kredit atau pembiayaan dari perbankan selama dia memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang baik di perbankan maupun di peraturan pemerintah. Setiap warga negara ya berhak mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya yang dari perbankan. Oke. Karena pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sebagai presiden beliau mempunyai pemikiran sendiri bahwa UMKM dibuat kementerian sendiri. Dulu kan UMKM dan koperasi dan UMKM, sekarang dipisah dua kementerian. Karena Abang lagi-lagi sudah sangat lama berkecimpung melatih UMKM, apa pentingnya dibuat kementerian fokus mengurusi UMKM? Harusnya itu terlambat, tapi nggak ada kata terlambat. Harusnya terlambat. Terlambat ya. menurut saya. Tapi artinya sudah tepat lah ya. Tapi sudah sangat-sangat tepat daripada tidak. Oke. UMKM Ya. ini spesifikasi yang unik. Dari sisi pendidikan juga mereka sangat terbatas. Terkadang pelaku UMKM banyak yang sudah tua-tua. Tidak punya tempat. Tidak punya modal. Persoalan modal yang menjadi utama. Kalau dia digabung dengan yang lain, misalnya koperasi, itu beda konsep masalahnya. Kalau boleh, segera aja disuruh Menteri UMKM itu bergerak dan wakilnya bila penting dari sekarang udah harus memapping. Mapping berapa juta pelaku UMKM. Terus lagi usia masing-masing yang bergerak di bidang UMKM. Lalu disort lagi besaran fasilitas perbankan yang sudah didapat existing dari perbankan untuk usaha UMKM. Jenis usaha apa lagi? Lalu dibuat per wilayah. Oh, misalnya di daerah Parung, di sana ada sawah, lalu yang banyak apakah bisnis otomotif apa-apa. Cinere, oh itu banyakkan kuliner. Kuliner apa? Jenis seperti apa? Yang mahal atau murah? Udah apa lagi? Makanan. Lalu pelaku usahanya berapa? Usia rata-rata. Sehingga dengan mapping ini, tim ahli atau tim pengkajinya kementerian bisa bergerak cepat kalau sudah punya database. Dulu ada bantuan ke pengusaha kecil. Tapi kan karena itu banyak, itu kan butuh pengelolaan sumber daya manusia yang harus bisa cepat mengambil keputusan dan mengantisipasi apabila terjadi
sesuatu hal di mana kondisi ekonomi sedang tidak baik saja.